Hasil di lapangan dan keberlanjutan finansial, Milan panutan di Serie A. Perjalanan AC Milan menuju kondisi finansial yang berkelanjutan menjadikan mereka contoh yang layak diikuti oleh klub-klub Serie A lainnya, sebagaimana yang dikemukakan oleh La Gazzetta dello Sport. Strategi yang diterapkan oleh Elliott Manajemen sejak mengakuisisi Rossoneri tampaknya mulai membuahkan hasil, lantaran klub telah kembali membuat fans mereka memimpikan gelar juara dan menarik sponsor-sponsor baru. Kapasitas investasi mereka hampir jatuh ke jurang terbawah di bawah kepemilikan Cina. Kemungkinan para rekrutan baru bahkan lebih tertarik dengan ide bergabung di Avolo, dan kondisi tersebut akan lebih meningkat jika mereka mampu meraih Scudetto. Siapapun yang memenangkan liga bakal mendapatkan bonus 20 juta euro atau setara dengan 320 miliar rupiah plus bonus 3 juta euro dari keikutsertaan mereka di Piala Super Italia. Kemudian ada dia dari Liga Champions. Dengan juara Serie A bakal mengumpulkan tambahan 10 juta euro atau setara dengan 160 miliar rupiah sebagai bonus partisipasi, ranking historis, dan uang tunai dari hasil-hasil yang diraih dalam pertandingan, sehingga akan memberikan setidaknya 40 juta euro atau setara dengan 640 miliar rupiah lainnya. Di lapangan, tim milik Elliott cukup kompetitif, sedangkan di luar lapangan keuangan mereka terus meningkat, mengingat kerugian mereka turun dari minus 194 juta euro pada musim 2019-2020 menjadi minus 90 juta euro pada musim 2020-2021. Milan merupakan contoh terbaik di Serie A saat menyangkut kesuksesan olahraga dan finansial. Tersingkir dari Piala Dunia, Ibrahimovic ungkap rencana masa depannya. Swedia telah tersingkir dari playoff Piala Dunia, tetapi Zlatan Ibrahimovic ingin terus bermain. Dini hari kemarin, Swedia kalah dari Polandia dengan skor 2-0, yang berarti mereka tidak akan bermain di World Cup Qatar 2022 pada November nanti. Pemain berusia 40 tahun itu bermain dari bangku cadangan dan diperkenalkan pada menit ke-80 ketika timnya sudah tertinggal 2 gol. Kontrak Ibrahimovic dengan AC Milan berakhir pada musim panas ini, dan ada keraguan apakah pemain Swedia itu akan memperpanjang masa baktinya di San Siro jika negaranya gagal lolos ke Piala Dunia. Namun, Ibra sepertinya belum mempertimbangkan untuk pensiun. Ketika ditanya apakah ia akan terus bermain, ia menjawab, "Selama saya bisa tetap sehat dan bermain dan berkontribusi sesuatu, saya harap begitu. Saya akan melanjutkan selama saya bisa." Lanjutnya adalah mewawancara dengan M. Corey seperti dikutip dari Ansa. "Anda tidak akan mendapat balasan lagi dari saya, hanya karena kami tidak menang dan tidak lolos ke Piala Dunia." Tutup dari Ibrahimovic. Ibrahimovic telah mencetak 8 gol dalam 22 penampilan di semua kompetisi musim ini. Dia mengatakan pada pekan lalu bahwa gagasan pensiun memberinya rasa panik. Menurut La Gazzetta dello Sport, Milan mungkin menawarinya perpanjangan kontrak dengan pemotongan gaji, dan Ibra bisa menjadi salah satu direktur klub di akhir karir bermainnya. Rencanakan skuad. Milan perhatikan faktor Italia. AC Milan dikabarkan tengah merencanakan skuad pada musim 2022-2023 dengan raksasa Serie A tersebut memberi perhatian khusus pada komposisi tim. La Gazzetta dello Sport menyebut faktor Italia merupakan hal yang perlu diingat Paolo Maldini dan Ricky Massara saat mereka membangun skuad Rossoneri untuk musim depan. Selain meningkatkan level tim,
Dua direktur tersebut harus menghargai parameter daftar skuad untuk Serie A dan juga Liga Champions. Dari 25 pemain yang bisa dimainkan dalam dua kompetisi tersebut, 4 diantaranya harus memiliki paspor Italia, dan 4 lainnya wajib dari produk jebolan Akademi Diavolo. Manajemen tentunya bakal mempertimbangkan aspek tersebut dalam menyusun strategi untuk menghadapi bursa transfer musim panas mendatang. Surat kabar tersebut menambahkan bahwa kondisi tersebut mungkin akan membuat beberapa pemain seperti duo Sassuolo, Domenico Berardi dan Gianluca Scamacca menjadi target konkret. Sementara itu, peluang Thomas Pobega kembali dan bertahan di klub setelah masa pinjamannya bersama Torino berakhir pun semakin meningkat. Milan sendiri telah dikaitkan dengan sejumlah pemain, terutama dari luar negeri, dalam upaya memperkuat skuad mereka pada bursa transfer musim panas nanti. Akan tetapi, sebelum bertindak lebih lanjut, raksasa Serie A tersebut tentunya perlu memperhatikan faktor komposisi tim agar perjalanan mereka musim depan tidak terbentur oleh aturan. Terlebih dengan klub yang tampaknya akan menjadi salah satu tim favorit juara. Gelandang Cagliari Razvan Marin masuk dalam target Milan. AC Milan dikabarkan tengah mencari tambahan kekuatan yang tepat untuk lini tengah mereka musim panas nanti, dan memasukkan Razvan Marin dari Cagliari dalam daftar target. Oleh berita lokal, Unione Sarda menyebutkan bahwa Rossoneri tertarik mengamankan servis Marin yang mereka yakini memiliki kualitas teknis dan insting posisi yang bagus, setelah kini membukukan satu tempat sebagai starter Rossoblu. Gelandang 25 tahun tersebut merupakan produk jebolan Akademi George Hagi di negara asalnya dan kemudian direkrut oleh Ajax saat usianya masih sangat muda sebelum memilih hijrah ke Sardinia pada 2020 lalu. Jika transfer Renato Sanchez dari Lille semakin rumit, maka bintang Cagliari tersebut bisa menjadi alternatif yang bagus dan ia tampaknya cocok menjadi deputi Sandro Tonali. Milan mendapat kesempatan menyaksikan penampilannya secara langsung di Unipol Arena dalam kemenangan 1-0 mereka atas Rossoblu sebelum jeda internasional. Akan tetapi ia juga menarik perhatian klub Italia dan luar negeri lainnya, dengan tim-tim di La Liga dan Bundesliga Jerman menaruh minat terhadapnya. Kabar tersebut menyebutkan bahwa permintaan harganya seharusnya tidak lebih dari 15 juta euro atau setara dengan 240 miliar rupiah. Nominal tersebut sejatinya berada dalam jangkauan Rossoneri, namun manajemen tampaknya ingin menurunkan bandrol Cagliari tersebut, mengingat Marin didatangkan sebagai pelapis poros ganda klub yang musim depan bakal diisi oleh Tonali dan Ismail Benacer.